Jabung Bayan atau yang mewakili. Yang kami hormati Kepala Dinas P3 AP2 KB, yang kami hormati Camat Tungkal Ilir, yang kami hormati Lurah Tungkal Harapan, yang kami hormati Babinsa Kelurahan Tungkal Harapan, yang kami hormati Pengawas Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yang kami hormati Ketua Yayasan Budi Luhur, yang kami hormati tokoh masyarakat dan undangan yang berbahagia. Bapak Ibu undangan yang berbahagia, sebelum kita memasuki acara deklarasi Sekolah Ramah Anak, mari kita sambut yel-yel Sekolah Ramah Anak yang akan dibawakan oleh siswa-siswi SD Nasional. Kepada anak-anak kami, silakan. Susunan acara deklarasi Sekolah Ramah Anak. 1. Pembacaan doa. 2. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. 3. Sambutan Kepala Sekolah. 4. Sambutan Camat Tungkal Ilir. 5. Sambutan Lurah Tungkal Harapan. 6. Sambutan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanjung Jabung Barat sekaligus membuka acara dengan resmi. 7. Pembacaan teks deklarasi Sekolah Ramah Anak oleh Kepala Sekolah dan diikuti semua hadirin. 8. Penandatanganan naskah deklarasi Sekolah Ramah Anak. 9. Pemberian materi sosialisasi Sekolah Ramah Anak dari Dinas P3A P2KB Tanjung Jabung Barat. Demi kelancaran acara kita pada pagi hari ini, marilah kita awali dengan pembacaan doa kepada petugas. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu, marilah kita berdoa dengan khusyuk dan ikhlas menurut agama masing-masing. Izinkan saya untuk memandunya secara Islam. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami,
Tiada kata dan rasa yang pantas kami haturkan kepadamu ya Allah pagi hari ini, selain ungkapan rasa syukur atas segala nikmat dan hidayah yang sudah Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga kami bisa hadir bersama untuk mengikuti kegiatan deklarasi sekolah ramah anak di SD swasta nasional. Untuk itu ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah acara ini sebagai acara yang Engkau ridhoi, yang membawa berkah, taufik dan hidayah buat kami semua. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, izinkanlah kami memohon, jadikanlah kegiatan ini sebagai pembangkit dan penggugah semangat kami dalam meningkatkan kualitas tugas dan kewajiban, sehingga kami bisa bekerja secara baik dan tekun serta profesional untuk mengelola sekolah ramah anak ini. Sebagai bukti syukur dan penghambaan kami kepadamu ya Allah. Allahumma ya Allah, Tuhan yang maha mengetahui, ilmu-Mu begitu luas dan tak terbatas. Oleh karena itu, anugerahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat sebagai bekal kami dalam menjalani hidup dan kehidupan. Serta berikanlah kekuatan kepada kami untuk mampu mengamalkan ilmu yang telah Engkau anugerahkan. Limpahkanlah kepada kami yang hadir pada acara ini kesehatan, kekuatan, kemudahan, keikhlasan, kecerdasan, dan kearifan dalam mengelola sekolah ramah anak, untuk melindungi anak-anak dari praktek-praktek kekerasan, dan sebagai komitmen kami untuk memastikan bahwa anak-anak bisa merasa terlindungi dan terpenuhi hak-haknya untuk melaksanakan target bangsa Indonesia, yaitu menjadi negara yang ramah anak pada tahun 2030 nanti. Allahumma ya Allah, Tuhan yang maha pengampun, kami sadar bahwa kami banyak melakukan kesalahan, baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Tak sejengkal pun hati kami bebas dari kesombongan, kealpaan, kehinaan. Untuk itu ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami, dosa orang tua kami, dosa orang yang berjasa membentuk kami seperti sekarang ini. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah permohonan dan doa kami. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana, Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala ladzina min qablina, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih, wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, hadirin dimohon berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanahku berdarahku. Di sana aku berdiri.
sambutan Kepala Sekolah SD Swasta Nasional kepada Bapak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanjung Jabung Barat atau yang mewakili. Yang saya hormati Kepala Dinas P3AP 2KB atau yang mewakili. Yang saya hormati Camat Kelurahan Tunggalile atau yang mewakili. Yang saya hormati Ketua Komite SD Swasta Nasional Bapak Abdul Ghani. Yang saya hormati tokoh masyarakat Al-Ustadz Haji Ahmad Nur. Yang saya hormati alumni, orang tua murid, serta anak-anak Bapak yang Bapak sayangi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Rabbi, karena kita telah diberi suatu nikmat, yaitu nikmat sehat dan kesempatan, sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul di lapangan SD Nasional ini dalam rangka mengikuti acara deklarasi sekolah ramah anak. Kemudian shalawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena beliau merupakan suri tauladan bagi kita dalam berakhlakul karimah. Bapak-bapak, ibu-ibu tamu undangan yang berbahagia, anak adalah tunas bangsa yang harus kita jaga, yang harus kita pelihara. Tidak cukup kita menjaganya dengan kasih sayang, kita harus menjaganya dengan sekuat tenaga kita, karena anak-anak ini merupakan tonggak bagi negara kita, penerus bagi bangsa Indonesia ini. Tapi kita lihat di media sosial atau di pemberitaan, kita miris melihat dan mendengarnya banyak anak-anak yang terjerumus narkoba, pelecehan seksual, korban dari pemerkosaan dan pembunuhan. Baru-baru ini kita lihat di berita ada seorang anak yang usianya baru 16 tahun, dia mampu membunuh. Kita sangat miris sekali. Ini harus kita jaga, harus kita tanggulangi. Kita tahu semuanya, untuk menjaga anak ini susah-susah mudah. Kalau zaman dulu pas usia saya ini, kita keberadaan dengan orang tua, kualitas dan kuantitas kita bersama orang tua banyak sekali. Siang hari kita sekolah, siangnya sekolah Arab, habis maghrib kita ngaji, pulang ke rumah nonton TV bersama orang tua. Bahkan bukan bersama orang tua, satu RT kita bisa nonton TV bersama-sama. Itu zaman dahulu kala. Sekarang ini kita agak susah untuk mencari kualitas dan kuantitas kebersamaan kita dengan anak kita. Anak-anak kita sekarang ini curhatnya bukan sama orang tua, curhatnya sama media sosial, FB, IG, WA, singkat sekali. Jadi kebersamaan inilah yang harusnya terus ditumbuhkan oleh kita sebagai orang tua, karena dengan kita bersama dengan anak, kita nasihati anak, kita menjaga anak, insya Allah anak kita akan terjaga, anak kita akan
terlindungi dari hal-hal yang bersifat negatif. Tapi alhamdulillah akhir-akhir ini Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak menggagas sebuah program, yaitu program Sekolah Ramah Anak. Tepat sekali, sasaran tersebut tepat sekali, karena anak minimal 6 jam ada di sekolah bersama guru selama 6 jam. Jadi anak akan terkontrol, akan terlihat sama guru bagaimana tingkah lakunya, bagaimana keadaannya. Tapi kalau di luar, meskipun sekarang ini lebih banyak waktu dengan orang tua, tapi kata saya tadi, kuantitas dari pertemuan tersebut agak kurang. Orang tua yang pegawai pagi sudah pergi, sore jam 4 baru pulang anak tidak ada, main atau sekolah lara. Maghrib pun seperti itu. Kadang pulang malam, anak pulang ngaji, dia bukan dengan orang tua, asik dengan gadgetnya, asik dengan HP-nya. Jadi kuantitas pertemuan orang tua meskipun waktunya lama, tapi kualitasnya kurang sekali. Oleh karena itu, tepat sekali sekolah dilibatkan dalam menjaga anak bangsa ini. Oke Bapak Ibu, itu aja yang bisa saya sampaikan. Tapi sebelum saya akhiri, saya mohon maaf jika penyambutan kami sangat sederhana ini kurang memuaskan Bapak Ibu para tamu undangan. Kami mohon maaf. Hanya inilah yang bisa kami lakukan karena keterbatasan yang ada di pihak kami. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian saya berterima kasih juga kepada semua warga sekolah sini, orang tua, guru yang telah bahu-membahu mempersiapkan pelaksanaan deklarasi Sekolah Ramah Anak ini. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Camat Tunggal Hilir atau yang mewakili Tamsin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanjung Jabung Barat atau yang mewakili, yang saya hormati Kepala Dinas P3A P2KB Kabupaten Tanjung Jabung Barat atau yang mewakili, yang saya hormati Kepala Sekolah SD Swasta Nasional Tunggal beserta para dewan guru, yang saya hormati para tokoh masyarakat, tokoh agama, para orang tua, wali murid, serta anak-anak murid yang kami sayangi. Puji dan syukur dan henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat rahmat dan hidayahnya lah kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, sehingga kita dapat bertemu dan berkumpul di halaman SD nasional ini, itu dalam rangka deklarasi Sekolah Ramah Anak. Salawat dan salam tidak lupa pula kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan syafaat beliau nanti di yaumil akhir nanti, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya pertama-tama kami menyampaikan permohonan maaf dari Pak Camat, yang mana sekiranya beliau yang hadir di
acara pada pagi hari ini, namun karena hari ini pada jam yang bersamaan Pak Camat juga menghadiri acara yang sama, yaitu deklarasi sekolah ramah anak di SD Muhammadiyah Kuala Tungkal. Begitu juga Pak Sekcam juga menghadiri acara yang sama di SD Anissa Kuala Tungkal, sehingga beliau perintahkan saya untuk hadir di sini. Selanjutnya saya juga mengucapkan permohonan maaf, tadi saya agak terlambat. Tadi sebelum jam 8 tadi sebenarnya saya sudah ke sini, tapi saya lihat tadi masih acara belum mulai. Jadi kebetulan saya ditelepon tadi dari Dinas PMD, ada konfirmasi, ada surat yang harus ditunggu. Jadi saya ke Dinas PMD itu. Untuk itu sekali lagi saya mohon maaf atas keterlambatan saya. Bapak Ibu yang kami hormati, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah ya, mungkin sekilas apa itu ramah anak, sekolah ramah anak. Untuk itu sekolah ramah anak ini harapan kami ke depan sebagaimana tujuannya itu untuk melindungi hak-hak anak, melindungi dan memenuhi hak anak. Yaitu salah satunya terpenuhinya tujuannya itu terpenuhinya hak anak tersebut, yaitu mungkin tidak ada lagi kekerasan baik itu secara fisik maupun non fisik terhadap anak serta didik kita di sekolah. Untuk itu ini perlu dukungan kita semua. Bukan hanya tanggung jawab para bapak ibu guru sekolah, ini juga jadi tanggung jawab orang tua juga, murid juga, sama masyarakat juga. Untuk itu kami mengimbau sama-sama lah kami juga dari kecamatan tentu mendukung kegiatan ini, siap memfasilitasi apapun kegiatan acara. Silahkan kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan yang diperlukan di kecamatan, di kantor camat, silahkan yang ada berkaitan dengan sekolah ramah anak, kami siap ya kecamatan mendukung kegiatan ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nanti untuk informasinya apa itu, untuk lebih jelasnya apa itu sekolah ramah anak ini, mungkin nanti ada narasumber ya dari dinas Dikbud maupun dinas P3 AB2KB yang menjelaskan akan sosialisasi mungkin setelah ini. Itu sama-sama lah kita nanti mengikuti sosialisasi tersebut. Sekali lagi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Lurah Tungkal Harapan atau yang mewakili. Sambutan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanjung Jabung Barat atau yang mewakili, sekaligus membuka acara dengan resmi kepada Bapak Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bu narasumber dari Dinas P3AB2KB. Yang saya hormati Ketua Yayasan atau yang mewakili. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Nasional. Yang saya hormati Bapak Camat atau yang mewakili. Yang saya hormati komite, Bapak komite atau perwakilan dari orang tua murid. Yang saya hormati para alumni, para majelis guru beserta staf, serta anak-anak didik sekalian yang kami sayangi. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat kelonggaran waktu kepada kita semua sehingga kita bisa hadir di sini dalam rangka deklarasi sekolah ramah anak. Selanjutnya salawat beriring al-malam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu serta para undangan sekalian yang berbahagia, sekolah ramah anak ini
adalah sebuah sekolah, baik itu formal, informal maupun non formal, yang akan menyelenggarakan atau menunaikan hak-hak anak, yang mana anak ini merupakan generasi penerus bangsa, yang mana pendidikannya itu harus dimulai dari bawah, yang mana pendidikannya itu harus dimulai dari kecil, yang mana pendidikan itu disebut juga pendidikan karakter baik yang akan kita lakukan sejak awal. Nah, sekolah ramah anak ini sebuah program yang untuk mendukung hal-hal. Nah, kita tahu anak ini sebagai generasi penerus bangsa, yang mana masa depannya jauh ke depan, yang harus kita didik dengan sebaik-baiknya, dan yang mana pendidikan itu tidak bisa hanya memberikan materi-materi pelajaran, namun hak-haknya sebagai siswa itu juga harus ditunaikan. Kemudian di dalam masa proses belajar itu, anak-anak didik harus merasakan kenyamanan, keamanan di sekolah itu, rasa tentram, kemudian hak-haknya terlindungi, tidak ada perbulian di sekolah itu, yang mana kadang-kadang terjadi perbulian sesama siswa itu, sementara guru tidak mengetahui, orang tua tidak mengetahui. Terkadang orang tua mengetahui karena sharing dengan anaknya baik, tetapi tidak ada tempat saluran untuk menyelesaikan masalah ini. Nah, dengan adanya sekolah ramah anak ini, nanti di sekolah itu ada panitianya, ada timnya. Jika terjadi sesuatu penyimpangan yang terkait dengan hak-hak anak, ada kekerasan, ada perbulian, ada dan segala macam, itu ada panitia yang menyalurkan aspirasi itu atau memberikan teguran atau peringatan dan sebagainya. Dan tidak harus kepala sekolah ketuanya, bisa saja di dalam tim sekolah ramah anak itu misalnya ketuanya guru yang paling penyaringan misalnya. Ini tidak ada, mudah-mudahan tidak ada di sini, karena mendidik anak di zaman sekarang itu berbeda dengan dahulu. Kalau dulu mendidik anak itu dengan kekerasan, dengan penggaris panjang, dengan rotan, untuk sekarang tidak dianjurkan, karena memang mendidik anak dengan kekerasan itu berhasil dengan baik, tetapi mendidik anak dengan lemah lembut jauh lebih berhasil, karena mendidik dengan kekerasan itu akan panjang dampaknya di masa depan, dan akan tercipta juga para pendidik yang melahirkan kekerasan. Jikalau mendidik dengan lemah lembut, akan tercipta juga buah hasil. Dia akan menjadi juga seorang pendidik yang lemah lembut, baik dia menjadi pendidik sebagai guru maupun menjadi pendidik di dalam lingkungan keluarganya. Karena pendidikan di dalam lingkungan keluarga itu lebih penting. 2/3 lebih anak-anak berada di rumah dan 1/3 anak berada di sekolah. Nah, kami sebagai perwakilan dinas pendidikan yang menghandle 1/3 waktu anak di sekolah itu melalui program pemerintah secara berjenjang. Ialah salah satunya adalah program sekolah ramah anak. Nanti di dalam sekolah ramah anak ada desa atau kelurahan ramah anak. Bagaimana disebut desa atau kelurahan ramah anak? Salah satunya desa sekolah di dalam desa atau kelurahan tersebut telah mendeklarasikan sekolahnya sebagai sekolah ramah anak. Nanti sudah desa ramah anak, kecamatan ramah anak. Kecamatan ramah anak itu sudah berapa sekolah desa-desa atau sekolah-sekolah di dalam wilayah sekolah kecamatan itu telah melakukan deklarasi sekolah ramah anak. Nanti sampai paling atas akan tercipta kabupaten layak anak. Nah, kita sudah melihat bahwa kabupaten kita sudah mulai berbenah untuk menciptakan kabupaten layak anak. Contohnya, pemerintah sudah mulai membuat fasilitas umum, seperti adanya alun-alun, sepertinya ada taman yang sudah terjadi. Itu merupakan bagian
kabupaten layak. Nah, target kita sekarang, kabupaten kita sekarang berada pada level Pratama ya Bu ya. Jadi kabupaten layak anak. Jadi kabupaten layak anak itu harus banyak sekolah yang sudah mendeklarasikan sekolah ramah anak. Apakah sekolah ini saja? Tidak. Nanti akan seluruh sekolah melakukan deklarasi ramah anak. Nah, untuk jenjang SD ini ada 216 sekolah. Untuk jenjang SMP ada 66 sekolah. Nah, untuk dari tahun 2018, 2019, 2021, 2022 sudah ditunjuk kabupaten sekolah untuk melakukan deklarasi, tetapi belum berjalan secara maksimal. Dan di tahun 2022 ini sudah kita inisiasi sebanyak 89 sekolah yang harus mendeklarasikan sekolah ramah anak dan 22 SMP. Dan mudah-mudahan jika terrealisasi itu semua, kabupaten kita dengan level Pratama akan naik menjadi level Madya. Jadi sekolah ramah anak ini sebuah program yang berjenjang sampaikan ke atas, dan ini juga merupakan amanat dari Bapak Bupati. Bukan mau-maunya Pak Ujang aja Pak ya untuk mendeklarasikan sekolah anak, tapi terlibat semua elemen di sini. Karena di sini kenapa ada Pak Camatnya, ada Pak Lurahnya? Karena sekolah ini berada di kelurahan, yang berada di dalam lingkungan kecamatan, nanti sampai ke atas ada yang leading sektornya dinas P3 AP2 KP. Makanya nanti setelah kita melakukan deklarasi ini, artinya kita melakukan deklarasi ini, kita melakukan komitmen bersama. Begitulah, karena diundang Pak Camatnya, Pak Lurahnya, komitenya, para orang tuanya, seluruh majelis gurunya. Kita bersama-sama di sini melakukan komitmen, berjanji bersama bahwa sekolah ini akan menjadi sekolah ramah anak. Apa saja sekolah ramah anak itu sudah tertuang, tinggal penjabarannya. Kita tahu itu menciptakan sekolah ramah anak itu ada dua hal yang mendukung. Pertama adalah dengan perilaku atau tindakan-tindakan kita, misalnya gurunya dengan lemah lembut mengajarkannya tidak dengan kekerasan, memantau anaknya jangan sampai terjadi penyimpangan-penyimpangan, itu tentang sikap. Yang kedua tentang sarana. Sarana itu juga untuk mendukung terciptanya sekolah ramah anak. Misalnya di situ kan sudah disebut bahwa sekolah ramah anak itu hasil akhirnya adalah barisan bersih, aman, rapi, indah, inklusif, asri, nyaman, dan seterusnya. Itu yang selalu diingat, bahwa sekolahnya harus bersih, harus selalu indah, harus selalu aman bagi anak-anak. Nah, harus aman bagi anak-anak macam-macam. Aman itu tidak ada kekerasan segala. Anak-anak itu di dalam bermain, di dalam berlari itu juga harus aman. Jikalau ada pohon-pohon yang berduri, pohon duri itu kalau anak jatuh tertusuk itu tidak aman, berarti harus disingkirkan. Misalnya ada pohon bougainville yang ada duri misalnya ditanam, itu merupakan bagian tidak aman. Itu contoh kecilnya saja. Kemudian ada misalnya ada lubang di situ yang mana akan kalau terjadi anak itu masuk ke lubang itu akan berbahaya nanti, atau patah kakinya atau segala macam, itu juga harus ditindaklanjuti begitu. Hal-hal kecilnya nanti WC itu perbandingan kebutuhan WC dengan jumlah murid itu ada ukurannya, 25 murid harus ada 1 WC-nya, itu merupakan bagian sekolah ramah anak. WC antara laki-laki dan perempuan itu harus dipisah, itu bagian dari program ramah anak. Laki-laki sebelah sana, perempuan sebelah sini, karena sudah banyak kejadian atau tindakan-tindakan penyimpangan itu terjadi di lingkungan WC yang berdekatan antara laki-laki dan perempuan. Kemudian kita harus menyediakan fasilitas yang cukup bagi anak. Sebagai contoh, kalau sekolah itu biasanya jam istirahat segala macam itu atau tanpa pengawasan guru, kursinya itu selalu berantakan, patah-patah segala macam. Itu karena apa? Sarana bermain anak kurang. Kenapa? Anak pada waktu istirahat dia butuh duduk, sementara duduk tidak ada, ya bawa kursi dari luar, dari dalam keluar, akhirnya bawa masuk keluar masuk kursinya patah-patah.
Jadi itu merupakan bagian-bagian kecil bahwa anak di luar ruangan butuh tempat duduk, kita ciptakan tempat duduknya. Anak tak boleh duduk di sana di pagar, nanti jatuh. Berarti kita harus menyediakan tempat duduk yang membuat dia tidak jatuh. Itu salah satu program-program yang harus diciptakan. Nah, deklarasi ini merupakan niat, Bapak Ibu ya. Bukan sekedar kita melakukan tanda tangan, kita seremoni di sini, kita kumpul-kumpul di sini, bukan. Tapi setelah deklarasi ini berarti kita sudah memasangkan niat sama-sama. Niat dengan siapa? Dengan wali murid, dengan segala macam, semua warga sekolah. Apa niatnya? Kita ciptakan sekolah ramah anak. Setelah deklarasinya apa cukup deklarasi? Tidak. Ada program yang panjang setelah deklarasi. Tidak selesai setahun, 2 tahun, 3 tahun, terus dengan adanya dana-dana yang sedikit kita terus berniat untuk menyempurnakan menjadi sekolah ramah anak. Jadi demikian yang dapat saya sampaikan. Masalah detailnya nanti setelah ini ada materi dari narasumber yang ahli di bidangnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Dengan seizin Bapak Ibu sekalian, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, deklarasi sekolah ramah anak SD nasional secara resmi dinyatakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Talinya Head lah situ. Dia 2 nariknya, 2 apa 1? 1 ya? Wilayah.
Mohon diikuti. Deklarasi Sekolah Ramah Anak SD Swasta Nasional Kuala Bangka. Deklarasi Sekolah Ramah Anak SD Swasta Nasional Kuala Bangka. 1. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. 2. Mewujudkan sekolah yang aman, bersih, sehat, hijau, inklusif, dan nyaman bagi perkembangan peserta didik. 3. Menghargai hak-hak anak, menjadi motivator, fasilitator, sekaligus sahabat bagi peserta didik. 4. Menciptakan sekolah bebas dari vandalisme,